Pagi itu, udara kota Medan masih diselimuti sisa embun malam yang lembab. Di sudut pasar Sambu yang mulai ramai, kesibukan menggeliat seperti raksasa yang baru terjaga. Para pedagang baru saja membentangkan lapak-lapak mereka, dan aroma lontong sayur yang gurih beradu dengan wangi kopi sidikalang yang pekat, menciptakan simfoni khas pagi hari di ibu kota Sumatera Utara itu. Di tengah hiruk-pikuk itu, seorang gadis muda tampak sibuk memunguti botol-botol plastik bekas di pinggir jalan. Pakaiannya tampak lusuh, rambutnya yang panjang diikat asal-asalan dengan karet gelang. Wajahnya sedikit kotor oleh debu jalanan, tetapi sepasang matanya bergerak dengan tajam, mengamati setiap sudut pasar dengan fokus yang luar biasa. Orang-orang di sekitar pasar mengenalnya sebatas nama panggilan, Ayu, gadis pemulung yang setiap pagi menjelajahi lorong-lorong pasar untuk mengais rezeki. Tak seorang pun yang menduga, di balik penampilannya yang sederhana dan memprihatinkan itu, Ayu menyimpan sebuah rahasia besar. Ia bukanlah pemulung biasa. Beberapa minggu terakhir, pasar Sambu telah menjadi sarang praktik pungutan liar yang meresahkan. Sejumlah pedagang kecil mengeluh karena terpaksa menyetor uang keamanan kepada sekelompok preman yang santer dikabarkan dibekingi oleh oknum aparat kepolisian setempat. Laporan-laporan sudah beberapa kali dilayangkan ke Polrestabes, namun entah bagaimana, selalu menguap dan lenyap tanpa tindak lanjut. Karena kebuntuan itulah, seorang perwira tinggi dari Polda Sumut memutuskan untuk mengambil langkah senyap. Ia menugaskan seorang intelijen muda wanita terbaiknya untuk turun ke lapangan, menyamar, mengumpulkan bukti, dan mengungkap siapa dalang sesungguhnya di balik jaringan ini. Gadis itu adalah Ayu. Nama aslinya Ayu Siregar, seorang bribtu dari unit Intelkam Polri yang telah melalui berbagai pelatihan keras. Hari itu, Ayu sudah beberapa kali mengamati satu sosok yang sangat mencurigakan, Bribka Togi, seorang polisi patroli yang dikenal galak dan arogan di kalangan pedagang. Banyak yang takut padanya, tetapi tak ada yang berani membuka mulut untuk melawan. Ia seringkali datang dengan dalih menertibkan lapak, padahal ujung-ujungnya selalu meminta uang, segelas kopi, atau sekedar mengambil beberapa barang dagangan secara gratis. Ayu tahu, hari ini ia harus lebih waspada dan berhati-hati. Dari informasi yang ia terima semalam melalui saluran rahasia, Togi dijadwalkan akan bertemu dengan seseorang di area belakang pasar, kemungkinan besar untuk menyerahkan hasil setoran pungli mingguan. Dengan sigap, Ayu pun mulai membuntuti dari kejauhan, berpura-pura sibuk memilah botol plastik dari tumpukan sampah. Namun, takdir berkata lain. Sekitar pukul 8 pagi, ketika Ayu sedang berjongkok di dekat parkiran sepeda motor, Bribka Togi melintas bersama dua anak buahnya yang berbadan tegap. Salah satu dari mereka, tanpa sengaja, menendang karung goni berisi botol-botol milik Ayu hingga isinya berhamburan ke jalanan becek. Ayu, secara spontan, menegur dengan nada pelan dan memelas, "Bang, tolong hati-hati. Itu hasil kutipanku dari subuh tadi." Bribka Togi menoleh, matanya menyalak tajam. "Apa kau bilang?" bentaknya dengan suara keras yang membuat beberapa pedagang di dekatnya terdiam. "Saya cuma bilang hati-hati, Bang," ulang Ayu, menundukkan kepala. Tanpa berpikir panjang, Togi langsung mendorong bahu Ayu hingga gadis itu terjatuh ke belakang. Ia menendang karung itu dengan ujung sepatunya sambil berteriak, "Pemulung kau! Sok kali ngajarin polisi! Kau pikir siapa kau? Hah!" Warga yang melihat kejadian itu langsung terdiam, suasana pasar yang tadinya riuh mendadak senyap. Beberapa ibu-ibu pedagang sayur menjerit kecil, namun tak ada satupun yang berani mendekat atau menolong. Togi semakin menjadi-jadi. Ia menarik kerah baju Ayu yang sudah kotor, mendorongnya dengan kasar hingga punggungnya membentur dinding kios rokok. "Mau ku bawa kau ke kantor?" "Hah!" Ayu menahan rasa sakit di bahunya. Di dalam hati, ia berusaha sekuat tenaga menahan emosi yang mulai memuncak.
pelatihannya mengajarkan kesabaran, tetapi penghinaan ini terasa begitu nyata. Detik itu juga, misi penyamarannya berada di ujung tanduk, nyaris terbongkar. Ia mengedarkan pandangan ke sekeliling. Ia melihat beberapa orang mulai mengeluarkan ponsel dan merekam kejadian itu secara diam-diam. Salah seorang pedagang kelontong, Pak Barus, mencoba menengahi dengan suara gemetar. "Sudahlah, Pak. Kasihan dia. Dia cuma cari botol bekas," katanya. Namun, Togi malah membentaknya lebih keras. "Bapak mau ikut campur? Jangan sok jadi pahlawan di sini." Situasi semakin memanas. Ayu tetap terdiam, menatap Togi dengan pandangan dingin yang tersembunyi di balik ekspresi ketakutan. Ia tahu, jika ia melawan sekarang, seluruh penyamarannya akan gagal total dan operasi berbulan-bulan akan sia-sia. Tapi jika ia terus diam, arogansi semacam ini akan terus menindas orang-orang lemah di pasar itu. Sementara itu, di kejauhan, seorang pria berpeci dan berkacamata hitam tampak memperhatikan semuanya dari sebuah warung kopi. Ia bukan orang biasa. Dialah AKP Haris Nasution, atasan langsung Ayu yang juga sedang menyamar sebagai penjual kopi di pasar itu. Sejak awal, ia memantau setiap pergerakan Ayu untuk memastikan misinya berjalan aman. Tetapi melihat anak buahnya diperlakukan seperti sampah, darahnya ikut mendidih. Namun, Haris tahu ia tidak bisa bertindak gegabah. Semua ini harus terekam dengan jelas agar menjadi bukti yang tak terbantahkan. Dengan tenang, ia mengaktifkan kamera kecil yang tersembunyi di bawah meja warungnya, merekam seluruh kejadian dengan detail. Di tengah kekacauan itu, Togi melontarkan kalimat yang membuat semua orang di pasar terperangah. "Kau pemulung dari mana? Atau jangan-jangan kau ini maling yang menyamar?" Beberapa warga spontan bersuara. "Waduh, jangan main tuduh begitu, Pak. Dia tiap hari di sini kok, kerjanya cuma nyari botol." Tapi Togi tetap keras kepala. Ia menarik paksa tas pinggang kecil yang melingkar di pinggang Ayu dan menyobek tali karung goni yang digendongnya. Dari dalam karung itu, beberapa botol plastik jatuh menggelinding, tapi ada satu benda kecil yang jatuh dan membuat Togi berhenti mendadak. Sebuah alat komunikasi mini, mirip walkie-talkie, tergeletak di antara pecahan botol. Wajah Togi langsung berubah pucat pasi. "Apa ini?" bentaknya, suaranya kini terdengar sedikit bergetar. Ayu perlahan berdiri. Napasnya teratur, tapi matanya kini menatap Togi dengan tajam, seperti mata elang yang siap menerkam. "Kalau Bapak mau tahu, saya bisa jelaskan. Tapi mungkin sebaiknya Bapak panggil atasan Anda dulu ke sini." Suara Ayu berubah total. Tak ada lagi nada memelas seorang pemulung. Suaranya kini tegas, tenang, dan penuh wibawa. Togi sempat tertegun, bingung. Tapi sebelum ia sempat bereaksi, dua pria berpakaian sipil mendekat dengan cepat dari arah warung kopi. Salah satunya, Haris, membuka kacamata hitamnya. "Cukup, Togi." Togi menatap atasannya dengan ekspresi terkejut setengah mati. "Pak Haris? Kenapa Anda ada di sini?" Haris mendekat perlahan, wajahnya dingin dan tanpa ekspresi. "Kamu sudah kelewatan, Togi. Kami sudah memantau semuanya. Termasuk uang yang kamu kumpulkan dari para pedagang selama ini." Warga sekitar mulai berbisik-bisik, saling pandang. Beberapa dari mereka mulai sadar bahwa kejadian ini bukanlah sekadar keributan biasa antara polisi dan pemulung. Ayu menghela napas panjang, lalu menunduk sopan ke arah Haris. "Maaf, Komandan. Misi penyamaran saya hampir gagal." Haris menepuk bahunya pelan. "Kamu sudah cukup jauh bertahan, Ayu. Sekarang, biar kami yang lanjutkan." Togi mundur beberapa langkah.
Wajahnya pucat pasi, keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Semua orang menatapnya, kali ini tanpa rasa takut, melainkan dengan tatapan penuh simpati yang campur aduk dengan cemoohan. Kamera-kamera ponsel masih terus merekam. Dalam hitungan jam, video itu akan menjadi viral dan menyebar ke seluruh media sosial. Namun, yang belum diketahui warga adalah kasus ini baru permulaan. Di balik Bribka Togi, ada jaringan yang jauh lebih besar yang terlibat, dan misi Ayu baru saja membuka pintu menuju sesuatu yang jauh lebih gelap dan berbahaya. Setelah insiden di Pasar Sambu, suasana kota Medan berubah drastis. Video yang merekam detik-detik Bribka Togi menendang Ayu, yang ternyata adalah seorang intel polisi, menyebar dengan kecepatan kilat di media sosial dan grup-grup WhatsApp. Warga geram, para pedagang yang selama ini bungkam kini berani bersuara, dan kantor Polrestabes Medan dipenuhi oleh wartawan yang haus akan berita. Namun bagi Ayu dan AKP Haris, viralnya video itu bukanlah sebuah akhir, melainkan justru awal dari sebuah permainan yang jauh lebih berbahaya. Malam itu, Ayu duduk di sebuah ruang briefing kecil di markas Polda Sumut. Ia tidak lagi mengenakan pakaian lusuh. Rambutnya kini disanggul rapi, wajahnya yang bersih tampak tegas dalam balutan seragam biru muda. Di depannya, sebuah layar proyektor menampilkan data-data hasil investigasi selama 3 bulan terakhir, daftar nama, lokasi-lokasi rawan, dan diagram alur aliran uang dari pungutan liar yang mengalir ke berbagai pihak. AKP Haris berdiri di depan papan tulis putih, menunjuk beberapa nama yang dilingkari spidol merah. Togi bukan pemain utama. Dia hanya pion di lapangan, seorang penghubung. Di atasnya, ada nama Inspektur Ginting, dan ada kemungkinan Ginting ini terhubung langsung ke seseorang di tingkat pemerintah kabupaten. Ayu menatap data itu dengan kening berkerut. Berarti yang kita lihat di pasar kemarin hanyalah puncak dari gunung es, Komandan. Haris mengangguk pelan. Benar. Dan sekarang, setelah video itu viral, mereka pasti sedang waspada. Kita harus bergerak lebih cepat sebelum semua barang bukti dimusnahkan. Ayu menarik napas dalam-dalam. Meskipun tubuhnya masih terasa pegal dan sakit akibat perlakuan kasar Togi, pikirannya tetap fokus. Misi ini bukan lagi sekadar tentang penyamarannya, tetapi tentang memperjuangkan keadilan bagi ratusan pedagang kecil yang sudah lama ditindas dan diperas. Sementara itu, di sebuah rumah mewah di pinggiran kota, Inspektur Ginting sedang mondar-mandir dengan cemas. Telepon genggamnya tak henti-hentinya berdering. Sudah kubilang, jangan sampai bocor. Siapa suruh si Togi itu bertindak di tempat umum? Sekarang semuanya jadi berantakan, teriaknya pada seseorang di seberang telepon. Suara dari seberang terdengar pelan tapi tajam. Tenang dulu, Pak. Kita masih bisa atur semuanya. Asalkan barang bukti yang ada di gudang belakang kantor segera disingkirkan malam ini juga. Ginting menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. Baik, saya akan urus malam ini. Namun, yang tidak ia sadari, percakapan teleponnya sedang dipantau. Tim AKP Haris sudah berhasil menanamkan alat penyadap di ponselnya sejak 2 hari yang lalu. Begitu pembicaraan itu selesai, Haris langsung menoleh ke arah Ayu. Kita hanya punya waktu beberapa jam. Kalau mereka sampai sempat membakar semua berkas dan uang hasil pungli itu, semua usaha kita akan sia-sia. Ayu berdiri, merapikan topinya. Izinkan saya ikut, Komandan. Haris menatapnya sejenak, melihat kobaran semangat di mata anak buahnya itu, lalu mengangguk. Baik. Tapi malam ini, kita tidak datang sebagai polisi. Kita masuk secara diam-diam. Kalau sampai mereka tahu keberadaan kita, nyawa kita taruhannya. Tengah malam, langit mendung menggantung pekat di atas kota Medan.
Dua sepeda motor melaju pelan menyusuri jalan kecil menuju bagian belakang kantor polisi sektor timur. Ayu mengenakan jaket hitam dan masker yang menutupi separuh wajahnya, sementara Haris yang membonceng di belakangnya membawa sebuah tas kecil berisi peralatan rekam dan kamera mini. Mereka berhenti di dekat sebuah pagar tua berkarat yang tampak jarang dijaga. Setelah memastikan situasi aman, Haris memberi kode dengan gerakan tangan. Ayu, dengan gerakan yang lincah dan terlatih, memanjat pagar itu dengan cepat dan mendarat di sisi lain tanpa menimbulkan suara sedikit pun. Mereka bergerak mengendap-endap ke arah gudang yang disebutkan dalam rekaman telepon tadi. Lampu di dalam gudang itu masih menyala. Suara orang berbicara pelan terdengar samar-samar. Ayu mendekat, mengintip melalui celah kecil di pintu kayu yang sudah lapuk. Di dalam, Inspektur Ginting bersama dua bawahannya sedang sibuk memindahkan beberapa koper berisi uang tunai ke dalam sebuah mobil dinas. Di sisi lain gudang, ada tumpukan map berisi dokumen dan sebuah laptop yang siap untuk dibakar. Cepat, jangan sampai ada yang tahu. Besok pagi, semua ini harus sudah bersih, kata Ginting dengan nada tegas. Ayu memutar matanya ke arah Haris, memberi kode untuk mulai merekam. Ia mengaktifkan kamera mini yang tersemat di kancing jaketnya dan mulai merekam setiap detail di dalam gudang. Tapi tiba-tiba, sesuatu di bawah kakinya berbunyi pelan. Sebuah pecahan kaca kecil terinjak. Ginting langsung menoleh dengan waspada. Siapa di luar? Haris menarik tangan Ayu, tapi terlambat. Dua anak buah Ginting sudah keluar sambil membawa senter. Ayu segera bersembunyi di balik tumpukan drum oli bekas, sementara Haris berjongkok di sudut yang gelap. Salah satu anak buah Ginting, yang ternyata adalah Togi yang baru saja bebas setelah diperiksa singkat karena kurangnya bukti awal, menyorotkan senternya ke arah tumpukan barang bekas. Saya dengar suara dari sini, Pak. Ayu menahan napas. Satu langkah saja, mereka pasti akan ketahuan. Namun tiba-tiba, dari arah luar terdengar suara mobil patroli berhenti. Dua orang polisi lain yang tidak tahu menahu tentang misi rahasia ini datang untuk melakukan ronda malam. Suara klakson pendek mobil itu membuat semua orang di dalam gudang menoleh ke arah gerbang. Kesempatan itu dimanfaatkan Ayu untuk keluar secara diam-diam dan dengan cepat menyelipkan sebuah alat pelacak kecil di bawah mobil dinas yang digunakan Ginting. Begitu mereka berhasil keluar dari area itu, napas Ayu terengah-engah. Hampir saja, Komandan. Haris menatapnya sambil tersenyum tipis. Kerja bagus. Sekarang kita tahu kemana mereka akan membawa uang itu. Keesokan paginya, berita tentang Bribka Togi semakin ramai dibicarakan. Masyarakat menuntut agar oknum polisi seperti dia segera dipecat. Kapolda Sumut akhirnya mengumumkan pembentukan tim khusus untuk menyelidiki dugaan adanya jaringan pungli di lingkup kepolisian wilayah timur. Di ruang kerjanya, Haris dan Ayu memantau pergerakan sinyal pelacak di layar laptop. Sebuah titik merah di peta bergerak stabil menuju arah utara Medan. Mereka menuju Pelabuhan Belawan, gumam Haris. Kemungkinan besar mereka mau kabur atau mengirim uang itu ke luar pulau, balas Ayu. Haris menatap jam di tangannya. Kita kejar. Tapi jangan gunakan kendaraan dinas. Semua harus dilakukan senyap. Sore itu, di area Pelabuhan Belawan, langit berwarna jingga keemasan. Bau laut yang asin bercampur dengan aroma solar yang menyengat. Ayu menyusup di antara tumpukan kontainer, mengikuti sinyal pelacak yang semakin dekat. Dari kejauhan, ia bisa melihat sebuah mobil hitam dengan plat dinas berhenti di dekat sebuah kapal kecil yang akan berangkat menuju Batam. Inspektur Ginting turun bersama seseorang yang mengenakan kemeja batik mahal, seorang pengusaha besar yang dikenal memiliki banyak proyek pemerintah di daerah itu. Jadi ini uang jaminan keamanan untuk proyek saya, tanya si pengusaha. Betul.
Dan setelah ini, saya akan pastikan tidak akan ada lagi razia atau gangguan di wilayah Bapak, jawab Ginting dengan tenang. Semua percakapan itu terekam dengan jelas oleh alat perekam yang dibawa Ayu. Ia menekan sebuah tombol kecil untuk menandai lokasi dan waktu rekaman. Namun tiba-tiba, seseorang menepuk bahunya dari belakang. Ayu berbalik dengan cepat. Bribka Togi berdiri di sana dengan sebuah pistol di tangan. Kukira kau sudah kapok, pemulung gadungan. Haris yang melihat dari kejauhan langsung meraih senjatanya. Tapi belum sempat ia bergerak, Togi menembakkan pistolnya ke udara. Orang-orang di sekitar dermaga panik dan berlarian. Ginting menoleh dengan kaget, sementara Ayu menatap Togi dengan dingin. Kamu tidak tahu siapa yang sedang kamu lawan, Togi, katanya. Tenang, aku tahu persis. Dan aku tidak mau masuk penjara sendirian. Namun, sebelum Togi sempat menembak lagi, Haris muncul dari arah kanan dan menendang senjata di tangan Togi hingga terlempar ke laut. Pertarungan singkat pun terjadi. Ayu memukul lengan Togi dengan siku, dan Haris menahannya dari belakang. Dalam hitungan detik, Togi sudah tersungkur di tanah. Sirene polisi terdengar dari kejauhan. Pasukan dari tim khusus yang dipimpin Haris datang mengepung dari segala arah. Dalam sekejap, seluruh area itu sudah dikepung. Ginting mencoba kabur, tapi langkahnya dihentikan oleh dua anggota polisi berpakaian preman. Ayu berdiri tegak di tepi dermaga, menatap laut yang mulai gelap. Di dalam hatinya, ia merasa lega, tapi juga berat. Ia tahu, kasus ini belum benar-benar selesai. Masih banyak ginting-ginting lain di luar sana. Tapi setidaknya, malam itu, keadilan mulai berpihak pada orang-orang kecil. Haris mendekat, menepuk bahunya. Kerja bagus, Ayu. Kau sudah membuka topeng banyak orang. Ayu menatapnya sambil tersenyum tipis. Saya cuma ingin orang-orang kecil tidak perlu merasa takut lagi, Komandan. Dari kejauhan, langit di atas Belawan mulai diguyur hujan tipis. Suara ombak dan sirene polisi bercampur menjadi satu. Malam itu, kasus pungli terbesar di wilayah timur Sumatera Utara resmi terbongkar, berawal dari seorang gadis pemulung yang ternyata adalah seorang intel muda Polri yang pemberani. Hujan pagi di kota Medan turun perlahan, membasahi halaman markas Polda Sumut. Di depan gedung utama, beberapa wartawan masih setia menunggu perkembangan terbaru dari kasus pungli yang melibatkan Inspektur Ginting dan Bribka Togi. Semua media nasional sudah memberitakannya secara luas. Wajah para tersangka menghiasi layar televisi, sementara publik mulai ramai memuji keberanian seorang intel perempuan yang rela menyamar menjadi pemulung untuk membongkar kebobrokan. Tapi di balik semua sorotan itu, Ayu Siregar duduk diam di ruang kerjanya, menatap jendela yang basah oleh air hujan. Di tangannya, ada sebuah berkas laporan lengkap yang baru saja ia serahkan kepada AKP Haris. Ia tampak tenang, tetapi di balik wajahnya itu tersimpan beban yang tidak semua orang tahu. Haris masuk ke ruangan, membawa 2 cangkir kopi panas. Kamu belum tidur sejak semalam, ya? Tanyanya. Ayu tersenyum samar. Belum, Komandan. Masih banyak yang saya pikirkan. Tentang apa? Kasusnya sudah beres. Bukti-bukti kita kuat. Para pelaku sudah ditahan. Bahkan Kapolda sudah menyampaikan penghargaan secara pribadi untukmu. Ayu menatap cangkir kopinya. Saya bukan memikirkan itu, Komandan. Saya hanya merasa aneh. Semua orang memuji, tapi saya tahu di luar sana masih banyak orang seperti mereka yang tertindas. Kadang saya berpikir, apakah tugas seperti ini benar-benar bisa mengubah keadaan secara keseluruhan? Haris menatapnya lama. Perubahan itu tidak terjadi besar sekaligus, Yu.
Kadang, perubahan itu dimulai dari satu langkah kecil, tapi langkah itu bisa membuka jalan bagi banyak orang. Kamu sudah melakukan itu. Ayu terdiam. Ia tahu kata-kata Haris benar, tapi rasa lelah fisik dan batin membuatnya sulit untuk merasa bangga. Ia masih teringat dengan jelas wajah para pedagang kecil di Pasar Sambu yang selama ini ditindas, dan bagaimana mereka tetap berusaha tersenyum walaupun hidup serba pas-pasan. Beberapa hari kemudian, pengadilan sementara untuk Togi dan Ginting dimulai. Ayu hadir sebagai saksi utama. Ruang sidang penuh sesak dengan wartawan dan masyarakat yang penasaran. Saat jaksa membacakan dakwaan, Togi hanya bisa menunduk. Namun, begitu giliran Ayu memberikan kesaksian, ia menatap Ayu lama. Ada gurat penyesalan yang samar di matanya. Saudari Ayu Siregar, apakah Anda yakin bahwa terdakwa Bribka Togi terlibat secara langsung dalam praktik pungli di Pasar Sambu? Tanya hakim. Ayu menjawab dengan tegas, saya yakin, Yang Mulia. Saya melihat dan merekamnya sendiri. Tapi saya juga tahu, dia bukanlah aktor utamanya. Dia hanya menjalankan perintah karena tekanan dari atasan dan ketakutan akan kehilangan jabatannya. Suara di ruang sidang mendadak hening. Togi menunduk semakin dalam. Hakim menatap Ayu dengan mata tajam. Jadi, Anda masih memiliki rasa iba pada terdakwa. Ayu menghela napas pelan. Sebagai manusia, iya. Tapi sebagai aparat penegak hukum, saya percaya bahwa setiap kesalahan harus ada pertanggungjawabannya. Kata-kata itu disambut tepuk tangan kecil dari para pengunjung sidang. Togi memejamkan matanya, seolah menelan kenyataan pahit bahwa hidupnya telah berubah total karena satu tindakan arogan di pasar. Setelah sidang usai, Ayu berjalan keluar gedung dengan langkah tenang. Beberapa wartawan mencoba menghampirinya, tapi ia menolak untuk diwawancarai. Ia hanya ingin pulang ke rumah dinas kecilnya di pinggiran kota dan beristirahat. Malam itu, suasana terasa hening. Ayu duduk di teras sambil memegang ponselnya. Ada pesan dari Kapolda yang mengucapkan selamat atas keberhasilannya. Tapi di antara notifikasi-notifikasi itu, muncul satu pesan dari nomor tak dikenal. Terima kasih, Mbak Ayu. Karena Mbak, kami para pedagang sekarang bisa jualan dengan tenang lagi. Ayu tersenyum kecil. Pesan itu ternyata dikirim oleh seorang ibu penjual sayur di Pasar Sambu. Hatinya terasa hangat. Pesan sederhana itu terasa jauh lebih berarti daripada semua penghargaan resmi yang ia terima. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Sekitar pukul 11 malam, Haris menelepon dengan suara tegang. Ayu, kamu di rumah? Iya, Komandan. Ada apa? Hati-hati. Ada informasi masuk. Sisa jaringan Ginting belum semuanya tertangkap. Ada yang dendam dan kemungkinan besar sedang mengincarmu. Ayu berdiri secara spontan. Siapa, Komandan? Belum jelas, tapi ada satu orang yang berhasil kabur saat penyergapan di pelabuhan. Kami duga dia masih berada di sekitar kota. Ayu menatap sekeliling rumahnya. Suara jangkrik terdengar sayup-sayup di halaman. Ia mencoba untuk tetap tenang, tapi naluri intel di dalam dirinya langsung siaga. Ia mematikan lampu rumah, lalu menyiapkan pistol kecil di balik jaketnya. Sekitar 15 menit kemudian, terdengar suara sepeda motor berhenti di depan rumahnya. Ayu mengintip dari balik jendela. 2 orang tak dikenal turun, salah satunya membawa benda yang mirip seperti sebatang besi panjang. Tanpa ragu, ia menelepon Haris dengan cepat, Komandan, mereka ada di depan rumah saya sekarang. Kunci semua pintu dan jangan keluar. Saya kirim bantuan ke sana sekarang juga. Namun, sebelum bantuan sempat tiba,
suara kaca jendela yang pecah terdengar dari bagian belakang rumah. Ayu bergerak cepat, menendang sebuah meja kecil dan berlindung di balik dinding. Satu bayangan muncul dari jendela dapur. "Berhenti di situ," teriak Ayu. Tapi orang itu malah melepaskan tembakan. Peluru menembus dinding tipis dan mengenai bahu kiri Ayu. Ia meringis menahan sakit, tapi tetap bertahan. Dengan satu tangan, ia membalas tembakan ke arah kaki penyerang. Teriakan keras terdengar, disusul suara langkah kaki yang berlari keluar. Ayu keluar dengan perlahan. Darah segar mengalir dari lengannya. Ia melihat satu orang berhasil kabur dengan sepeda motor, sementara yang lainnya tergeletak di halaman rumah, terkapar dengan kaki berdarah. Beberapa menit kemudian, mobil patroli datang bersama AKP Haris. Begitu melihat Ayu berdiri sambil menekan luka di bahunya, wajah Haris langsung tegang. "Kamu baik-baik saja?" "Sedikit kena, Komandan. Tapi saya masih bisa berdiri." Haris memeriksa penyerang yang berhasil ditangkap. Dari identitasnya, ternyata dia adalah mantan anak buah Ginting yang berhasil lolos di pelabuhan. Ayu menatapnya dengan mata datar. "Mereka tidak akan berhenti begitu saja, Komandan. Mereka merasa saya telah merusak jaringan mereka." Haris menepuk bahunya pelan. "Kita sudah tahu risikonya sejak awal. Tapi kamu tidak sendirian, Ayu. Polri butuh orang-orang sepertimu." Ambulans datang dan membawa Ayu ke rumah sakit untuk perawatan. Saat duduk di dalamnya, matanya menatap langit malam dari jendela. Di balik rasa sakit dan lelah, ada sebuah ketenangan yang sulit untuk dijelaskan. Ia tahu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Tapi ia juga tahu, pengabdian yang sejati memang selalu menuntut sebuah harga. Kadang berupa luka, kadang berupa kesepian. Beberapa hari kemudian, Ayu sudah bisa keluar dari rumah sakit. Warga dari Pasar Sambu datang menjenguknya, membawa bunga dan makanan sederhana. Anak-anak kecil berlari memanggilnya, "Kak Ayu, terima kasih sudah menolong kami." Ayu tersenyum lebar untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Ia menyadari, pengabdian bukanlah soal pangkat atau sorotan kamera, tapi tentang hati yang tetap teguh berdiri di jalan yang benar, meskipun penuh dengan rintangan. Haris yang berdiri di belakangnya berkata pelan, "Kamu tahu, Yu, orang sepertimu ini langka. Tapi selama masih ada yang sepertimu, negeri ini tidak akan benar-benar gelap." Ayu menatap matahari pagi yang mulai naik di langit timur. Ia menunduk sebentar, lalu menjawab lirih, "Saya cuma ingin menjalankan tugas dengan benar, Komandan. Selebihnya, biar Tuhan yang menilai." Pagi itu, udara di Pasar Sambu terasa berbeda. Langit cerah, dan matahari pagi yang hangat menyinari kios-kios yang dulu tampak muram karena diselimuti ketakutan. Para pedagang kembali ramai, suara tawar-menawar dan tawa anak-anak menggema di setiap sudut. Tak ada lagi preman berseragam yang datang memungut uang keamanan dengan wajah angkuh. Di ujung pasar, di dekat warung kopi tua tempat atasannya pernah menyamar, Ayu duduk sambil menyeruput teh hangat. Luka di bahunya sudah mulai pulih, meski bekas peluru itu masih terasa sedikit nyeri saat malam tiba. AKP Haris duduk di depannya, membuka sebuah map berisi laporan akhir misi. "Semua tersangka sudah divonis," katanya sambil menutup map itu. Inspektur Ginting dapat hukuman 8 tahun, Togi 4 tahun, dan jaringan pungli di seluruh wilayah ini sudah berhasil dibersihkan. Ayu mengangguk pelan. Akhirnya selesai juga. Haris menatapnya dengan senyum tipis. "Selesai untuk kasus ini, ya. Tapi pekerjaan seperti kita tidak pernah benar-benar selesai." Ayu tertawa kecil. "Saya tahu, Komandan. Dunia ini selalu punya sisi gelapnya.
Tapi paling tidak, sekarang banyak orang bisa hidup lebih tenang lagi. Ia menatap ke arah para pedagang yang mulai berdatangan untuk membuka lapak. Beberapa di antara mereka melambaikan tangan dan tersenyum ke arahnya. Ada kehangatan yang sederhana tapi tulus di sana, sesuatu yang membuat semua rasa lelah dan sakitnya terbayar lunas. Beberapa minggu kemudian, Ayu dipanggil ke Polda untuk menerima penghargaan resmi. Upacara berlangsung sederhana, tapi hikmat. Di depan seluruh jajaran kepolisian, Kapolda memberikan penghargaan atas keberanian dan integritasnya dalam mengungkap jaringan pungli di tubuh kepolisian sendiri. Atas dedikasi dan keberanian Bribtu Ayu Siregar, kita diingatkan kembali bahwa seragam ini bukanlah tameng untuk berkuasa, melainkan simbol untuk melindungi rakyat, ucap Kapolda dengan tegas. Tepuk tangan menggema di seluruh ruangan. Rara menunduk sopan, menerima piagam penghargaan itu dengan tangan yang sedikit bergetar. Ia bukan orang yang mencari sorotan, tapi penghargaan itu terasa seperti sebuah pengakuan atas perjuangan panjang yang telah ia lalui, dari pasar yang kotor hingga ruang sidang yang tegang. Haris berdiri di barisan belakang, tersenyum bangga. Seusai upacara, ia mendekati Ayu dan berbisik, "Kamu pantas mendapatkannya, Yu. Tapi jangan lupa istirahat. Jangan langsung minta misi baru lagi." Ayu tertawa kecil. "Saya cuma ingin libur beberapa hari, Komandan. Pulang ke kampung, ketemu sama Mamak." "Nah, itu baru ide bagus. Mamakmu pasti bangga sekali." 3 hari kemudian, Ayu benar-benar pulang ke kampung halamannya di sebuah desa kecil dekat Danau Toba. Rumah kayu sederhana di tepi sawah itu masih sama seperti dulu. Ibunya, seorang wanita Batak yang sudah sepuh, langsung memeluknya erat begitu ia turun dari mobil. "Ya Tuhan, Ayu! Mamak cuma tahu dari TV." "Kau bikin Mamak hampir pingsan waktu lihat berita itu," kata sang ibu sambil tersenyum haru. Ayu tertawa kecil sambil menahan air mata. "Maaf, Mak, aku nggak sempat kasih kabar. Semua harus rahasia waktu itu." Hari-hari berikutnya terasa sangat damai. Ia membantu ibunya di kebun, berjalan-jalan di pematang sawah yang sejuk, dan berbincang dengan para tetangga yang dulu sering menggendongnya saat kecil. Tak ada pangkat, tak ada penyamaran. Hanya ada Ayu, seorang anak desa yang kebetulan menjadi polisi. Tapi ketenangan itu tidak berlangsung lama. Suatu sore, Haris menelepon lagi. "Yu, kau masih di kampung?" "Iya, Komandan." "Ada apa?" "Kami baru dapat laporan baru dari tim siber. Ada indikasi bahwa jaringan Ginting punya hubungan dengan seorang pengusaha besar di Jakarta. Bisa jadi ini levelnya lebih tinggi lagi." Ayu terdiam sejenak, menatap hamparan sawah di depan rumahnya yang diterpa angin sore. "Berarti belum benar-benar selesai, ya?" "Belum. Tapi kali ini kita lebih siap, dan aku mau kamu ikut. Tapi bukan di lapangan dulu. Kamu akan bantu di bagian analisa data." Ayu tersenyum pelan. "Baik, Komandan. Tapi izinkan saya 2 hari lagi di sini. Saya janji akan kembali setelah itu." 2 hari. Nikmati waktumu selagi bisa, Ayu. Dunia ini tidak selalu memberi kita kesempatan seperti itu. Malam terakhirnya di desa, Ayu duduk di teras, memandangi langit yang bertabur bintang. Ibunya duduk di sampingnya, menatap wajah anaknya yang kini terlihat lebih matang dari sebelumnya. "Capek kau, Nak?" "Iya, Mak. Tapi capek yang enak, rasanya lega. Mamak tahu, dari kecil kau memang keras kepala kalau urusan benar dan salah. Waktu kecil kau pernah menangis cuma karena temanmu menyontek dan kau dibilang sok jujur." Ayu tertawa pelan. "Berarti memang dari dulu aku cocok jadi polisi ya, Mak?" "Iya.
Tapi jangan lupa, jadi polisi bukan cuma soal menangkap orang jahat, tapi juga soal menjaga hatimu agar tetap bersih. Ayu mengangguk. Kata-kata itu menancap dalam di hatinya. Ia tahu, dalam pekerjaan seperti ini, bahaya bukan hanya datang dari peluru atau ancaman fisik, tapi juga dari godaan untuk ikut menjadi kotor. Malam itu sebelum tidur, ia menulis satu kalimat di buku catatannya. Keadilan bukan hanya tentang menang, tapi tentang tidak menyerah ketika orang lain memilih untuk diam. Beberapa bulan kemudian, Ayu kembali berdinas di Polda Sumut. Ia tak lagi turun ke lapangan, tapi bekerja di unit intelijen data, menganalisis laporan-laporan korupsi dan penyimpangan internal. Meski kini duduk di balik meja, semangatnya tetap sama seperti saat ia menyamar di pasar dulu. Suatu sore, Haris datang membawa kabar. Ada satu laporan masuk dari warga kecil di Pulau Nias. Katanya, ada oknum yang kembali meminta uang perlindungan kepada para nelayan. Kamu mau tangani lagi? Ayu tersenyum, menatap layar komputer yang menampilkan nama-nama baru yang harus diselidiki. Kalau rakyat kecil minta tolong, saya tidak akan pernah diam, Komandan. Sekali turun ke lumpur, jangan pernah takut kotor. Haris tertawa kecil. Kamu memang belum berubah. Baiklah, tapi kali ini kita pastikan kamu tidak sendirian. Ayu berdiri, menatap jendela di luar ruangan. Langit sore berwarna keemasan, sama seperti saat pertama kali ia menjalankan misinya. Sendirian atau tidak, Komandan, katanya lirih. Asal niatnya untuk kebenaran, saya siap jalan lagi. Haris menepuk bahunya. Itu baru semangat seorang polisi sejati. Mereka berjalan keluar ruangan. Di koridor panjang itu, langkah Ayu terasa mantap. Ia tahu, dunia tidak akan pernah benar-benar bersih dari kejahatan. Tapi selama masih ada orang yang berani berdiri untuk melawan ketidakadilan, meskipun sendirian, harapan tidak akan pernah padam. Dan di langit sore yang memudar perlahan, seekor burung camar melintas dengan gagah. Ayu menatapnya sambil tersenyum. Dalam diam, ia berbisik pada dirinya sendiri,